teman-teman. Karena itu supaya teman-teman tidak bingung, izinkan saya sekali lagi perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Nama saya Rio. Secara sederhana, saya adalah teman satu kampus dari Penginjil Yohana ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya melayani di gereja asal saya di kota Jambi. Jadi deketan ya, Palembang sama Jambi. Dan saat ini saya sudah menyelesaikan masa pelayanan dan saya sedang menunggu untuk pergi ke Kanada untuk mengambil sekolah S2 saya di Vancouver. Dan karena pandemi saat ini, maka saya sedikit menunggu untuk pergi ke sana, tetapi sekalipun harus menunggu, saya bersyukur karena dalam waktu ini boleh bersama teman-teman GKY Palembang, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang merupakan salah satu bagian dari 5 sola ya, atau 5 sola. Saya mendengar beberapa minggu ini teman-teman sudah membahas tentang sola fide dan sola gratia. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sola scriptura. Apa itu sola scriptura ya? Atau bahasa Palembangnya scripture alone ya. Scripture alone. Kenapa harus ada sola scriptura? Mengapa harus kitab suci yang menjadi satu-satunya otoritas dalam kehidupan kita? Dan gimana kita sebagai remaja-remaja nih bisa menghidupi, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya dasar kehidupan sebagai orang percaya. Nah, teman-teman, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, saya mengajak kita melihat Alkitab dari Matius pasal 7, ayat ke-24 hingga 27. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di Alkitab teman-teman sekalian atau di layar share screen yang ada di Zoom ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk teman-teman sekalian. Matius 7, ayat 24 hingga 27, demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya yakin sepanjang beberapa minggu ini teman-teman sudah mendengar tentang kata reformasi. Di bulan Oktober ini, teman-teman, di saat banyak orang di barat sana mereka sedang sibuk merayakan Halloween. Tahu ya Halloween ya teman-teman ya. Mereka merias rumah-rumah mereka agar tampak seram. Mereka memakai kostum-kostum yang seram gitu ya. Tetapi di bulan Oktober ini teman-teman, bukan hanya ada peristiwa Halloween, bukan hanya ada peringatan Halloween itu, tetapi ada sebuah peringatan yang seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen karena tidak ada di kalender sehari-hari kita, yaitu Hari Reformasi. Nah, teman-teman, tanpa mengingat peringatan reformasi, teman-teman, bulan Oktober ini sebenarnya akan lebih seram daripada kostum Halloween. Kenapa? Kalau Halloween kita tahu ya, orang-orang itu jadi serem karena mereka pakai topeng. Itu nggak nyata. Tapi kalau lupa reformasi, kenapa lebih seram? Karena orang-orang Kristen lupa identitasnya. Lupa bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam sejarah untuk membawa umatnya kembali kepada kebenaran firman-Nya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah banyak belajar tentang sejarah reformasi. Saya tidak akan mengulang secara detail tentang sejarah reformasi, tapi saya ingin mengajak teman-teman berpikir dan merenungkan mengapa reformasi itu penting. Apa bedanya dunia ini kalau ada reformasi dan tidak ada reformasi? Dan apa hubungan dari reformasi dengan tema kita hari ini, yaitu sola scriptura? Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar semboyan reformasi. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Yang artinya gereja yang sudah terreformasi harus terus-menerus mereformasi dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, mengapa semboyan ini perlu menekankan Secundum Verbum Dei? Yang di terakhir itu ya, baris terakhir, Secundum Verbum Dei, atau sesuai firman Tuhan. Nah, teman-teman, ternyata ada sebuah background di mana kalimat ini tidak terlepas daripada sejarah kehidupan gereja yang pada masa abad ke-16 itu sudah mulai menyimpang.
di mana gereja kemudian memegang kekuasaan mutlak, dan kemudian oknum-oknumnya, ingat teman-teman, yang salah bukan gerejanya, tetapi oknum-oknum atau orang-orang yang berkuasa pada masa itu, mereka membuat peraturan sesuka mereka, dan jemaat harus tunduk pada peraturan itu. Mereka membuat kemudian Alkitab tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas di masa itu, sebab firman Tuhan diputarbalikan oleh oknum-oknum tadi, oleh para pemimpin untuk mendukung kepentingan mereka. Orang biasa pada waktu itu tidak bisa membaca Alkitab bahasa Latin, dan hanya pemimpin gereja yang berhak untuk membaca Alkitab dan mengajarkannya. Teman-teman, Alkitab pada masa itu tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa kasar atau bahasa yang bisa kita pahami sehari-hari. Hanya boleh dibaca menggunakan bahasa Latin. Bahkan teman-teman, mereka yang memiliki Alkitab dan mau membaca Alkitab hanya boleh dilakukan jika punya sebuah izin yang khusus. Wah, parah ya teman-teman ya. Hari ini kita punya Alkitab dengan bebas. Tetapi orang-orang pada masa kegelapan pada waktu itu, mereka tidak bisa sembarangan baca Alkitab. Bahkan harus punya izin khusus untuk bisa baca Alkitab. Apa akibatnya teman-teman? Pada masa itu, orang-orang Kristen, jemaat-jemaat tidak bisa memahami Alkitab, dan mereka tidak bisa memprotes ajaran gereja pada masa itu. Akibatnya apa? Alkitab bukan lagi dianggap sebagai firman Tuhan yang punya kuasa, yang harusnya mengontrol daripada kehidupan gereja. Tetapi pada masa itu kekuasaan para pemimpin gereja inilah, dan aturan-aturan mereka yang statusnya itu diangkat tinggi hampir seperti dengan Alkitab. Teman-teman, apa akibatnya daripada penyimpangan ini? Apa akibat daripada masa kegelapan ini? Akhirnya, para pemimpin gereja tadi bisa memakai alasan untuk membuat aturan. Ini firman Tuhan. Termasuk ketika mereka menjual surat pengampunan dosa untuk membangun sebuah gedung gereja yang mewah. Dan teman-teman, dari sejarah kita tahu bahwa kemudian ketika penyimpangan ini terjadi, maka muncullah para reformator yang melawan kesesatan pada masa itu. Di tengah-tengah sebuah kegelapan yang dialami oleh gereja, kemudian tiba-tiba ada secercah cahaya yang muncul seperti sebuah api yang kecil, kemudian api itu membakar, kemudian semakin luas. Teman-teman, reformasi ini dimulai dari satu kota kecil yang namanya kota Wittenberg pada tahun 1517, dan Luther pada masa itu dia memakukan 95 tesis penolakan terhadap gereja, hingga akhirnya kekristenan yang pada waktu itu teman-teman sudah lama tertidur, kekristenan bangun kembali, dan gereja mulai sadar terhadap kegelapan yang terjadi. Dan api reformasi itu kemudian semakin menyebar hingga pada masa itu ada John Calvin yang menyalakan api reformasi di Prancis, kemudian ada Zwingli yang menyalakan api reformasi di Swiss, dan juga ada John Knox yang menyalakan api reformasi di Inggris. Teman-teman, orang-orang inilah yang ada di gambar ini, teman-teman. Merekalah yang menyerukan agar orang-orang Kristen, agar gereja kembali pada apa yang Alkitab ajarkan. Karena itu mereka punya poin-poin penting, yaitu 5S ya, 5 sola atau 5 sola yang beberapa minggu ini kita sudah belajar, yaitu ada sola gratia atau kita diselamatkan hanya oleh iman kita kepada Kristus. Ada sola scriptura, hanya Alkitab yang berhak menjadi otoritas untuk mengatur gereja dan kehidupannya, bukan para pemimpin dan aturan mereka, tapi kebenaran Alkitab. Ada solus Christus, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ada sola fide, hanya oleh iman kita dibenarkan. Dan ada soli deo gloria, segalanya hanya bagi kemuliaan Allah. Teman-teman, akhirnya pada masa itu gereja sadar akan penyimpangan yang terjadi. Di masa itu setelah reformasi, Alkitab yang tadinya tidak boleh sembarang dibaca, kemudian dicetak untuk berbagai suku bangsa. Bukan lagi hanya untuk petinggi gereja, tetapi Alkitab menjadi hak setiap orang percaya. Itulah reformasi, teman-teman. Kegerakan yang sampai hari ini mengubah dunia, membawa gereja kembali kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi bagi orang percaya, atau dengan istilah yang hari ini kita kenal dengan sola scriptura. Tetapi teman-teman, peristiwa happy ending yang baru saja saya ceritakan ini
terjadi 504 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kekristenan di hari ini, teman-teman sekalian? Sebuah channel YouTube yang bernama Roundtable memberitahukan bahwa hari-hari ini orang-orang Kristen yang tinggal di Eropa, tempat-tempat di mana dulu reformasi itu terjadi, dulu kekristenan itu sangat berjaya. Di hari-hari ini, hampir sebagian orang di sana mendeklarasikan diri mereka masuk pada kategori non-religious atau tidak peduli dengan agama. Teman-teman, kita tidak asing lagi ketika mendengar berita ada gereja di Eropa yang kemudian dijual menjadi apa? Bukan menjadi tempat ibadah gereja lain, tetapi menjadi bar, tempat di mana orang-orang berpesta, menikmati kesenangan-kesenangan dunia di sana. Teman-teman, bahkan tempat-tempat di mana dulu api reformasi itu membara, hari-hari ini banyak di antara mereka yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Banyak mereka yang pada hari ini tidak lagi menganggap kekristenan itu sesuatu yang penting, sehingga mereka mendeklarasikan diri mereka tidak punya agama. Lalu kita mungkin bertanya, itu kan jauh dari kita. Kita hari ini ada di Indonesia. Kita remaja. Bagaimana dengan kerohanian remaja-remaja Kristen di hari ini di Indonesia, teman-teman sekalian? Teman-teman, sebuah survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center tentang generasi muda Kristen di Indonesia menyatakan bahwa dari 4.000 pemuda yang disurvei pada tahun 2018, memang secara umum terlihat baik, di mana masih sekitar 91,8% remaja-remaja Kristen yang ikut ibadah di gereja. Waktu kita dengar ini, teman-teman, mungkin kita lega karena angkanya cukup besar dan kita cukup lega melihat jumlah ini, teman-teman. Tetapi ada hal yang harus kita waspadai. Ternyata ada sebuah fakta dari survei ini bahwa semakin bertambahnya usia dari seorang remaja Kristen, maka semakin bertambah pula jumlah mereka yang tidak beribadah. Saya tidak tahu apakah ini terjadi kepada teman-teman sekalian di gereja teman-teman. Tapi ini sebuah survei dari 4.000 remaja, di mana semakin bertambah usia mereka, semakin banyak pula jumlah remaja-remaja yang tidak ke gereja. Kita melihat ya, dari usia 15-18 tahun, jumlah yang tidak beribadah itu 7,7%. Kemudian meningkat menjadi 10,2% pada usia 19-22 tahun, dan bahkan meningkat pada 13,7% pada usia 23 hingga 25 tahun. Dan jumlah ini terus meningkat semakin bertambahnya usia mereka. Kalau ditanya, kenapa sih mereka tidak rutin lagi ke gereja, atau bahkan tidak lagi ke gereja? Sebagian besar daripada teman-teman remaja ini mereka menjawab bahwa kegiatan gereja di luar gereja lebih menarik. Di luar gereja ada mall, ada bioskop, ada kafe tempat nongkrong, ada banyak game online, ada PUBG, Mobile Legends, Valorant gitu ya. Sehingga akhirnya mereka merasa, bosenlah ke gereja, duduk, nyanyi, berdiri, dengar firman, pulang. Lebih seru di luar. Membaca Alkitab, teman-teman, dan firman Tuhan hari ini tidak lagi menarik bagi sebagian remaja-remaja. Teman-teman, mungkin kita kembali lagi bertanya, mengapa penurunan seperti ini bisa terjadi di gereja Barat? Bahkan pada orang-orang Kristen, remaja-remaja Kristen di Indonesia pada hari ini. Kita mungkin bisa mengatakan, oh iya, sekarang kan zaman sekuler, sekulerisme itu sangat menggerogoti orang-orang. Orang-orang lebih suka urusan duniawi daripada urusan rohani. Oh iya, sekarang kan zaman hedonis, di mana manusia itu lebih suka kejar kesenangan daripada hal-hal yang rohani. Teman-teman, memang hal-hal yang baru saja saya sebutkan ini mungkin juga berkontribusi bagi kemunduran iman kekristenan. Tetapi sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal di luar daripada kekristenan. Mari kita melihat dalam tubuh iman Kristen sendiri, teman-teman. Apa yang terjadi sehingga dalam tanda kutip musibah seperti ini bisa menimpa kekristenan? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengevaluasi. Kita perlu merenungkan. Apakah semangat reformasi yang dikobarkan oleh Luther, Calvin, dan teman-temannya itu masih ada dalam diri kekristenan pada hari ini? Apakah hari ini sola scriptura atau firman Tuhan menjadi fondasi hidup orang Kristen? Sehingga teman-teman, firman Tuhan benar-benar membentuk dan mengarahkan kehidupan orang percaya. Alkitab tidak dianggap sebagai sebuah buku kuno yang sama dengan kamus yang tebal, tetapi Alkitab dianggap sebagai pedoman hidup.
Teman-teman, tadi kita melihat bagian firman Tuhan dalam Matius pasal ke-7. Teman-teman, kita melihat bahwa Yesus menjelaskan tentang dua jenis dasar, dua jenis fondasi bagi orang percaya. Di akhir daripada khotbah Yesus di bukit, Yesus menutup khotbahnya pada waktu itu dengan mengajak para pendengarnya ini untuk berefleksi tentang apa yang Yesus sampaikan. Apa yang menjadi fondasi atau dasar yang membentuk kehidupan kerohanian mereka. Dan saya percaya hal ini juga perlu untuk kita tanyakan pada diri kita, teman-teman, sebagai remaja-remaja Kristen. Apa yang jadi fondasi atau dasar yang membentuk kehidupan kita? Teman-teman, Tuhan Yesus menggambarkan dua jenis fondasi dengan dua penggambaran. Penggambaran pertama adalah orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, dan penggambaran kedua adalah orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, teman-teman, mari kita melihat apa maksud daripada gambaran ini, gambaran Yesus, dan apa yang hendak Yesus sampaikan kepada setiap kita mengenai kehidupan kita dari gambaran ini, teman-teman sekalian. Teman-teman, dari gambaran ini, Yesus ingin mengajarkan setiap kita, jangan sampai kita mendasarkan kehidupan kita pada permukaan yang rapuh atau permukaan yang tidak kokoh. Tetapi mari kita mendasarkan kehidupan kita pada permukaan yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Teman-teman, tadi Yesus menjelaskan bahwa ada orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mungkin kita bertanya-tanya dan mengatakan, kenapa sih ada orang yang sedemikian bodohnya sampai mereka itu bangun rumahnya di atas pasir? Apakah pada waktu itu mereka tidak mengerti teknik membangun rumah sampai-sampai mereka bangun rumah mereka di atas pasir? Nah, teman-teman, kita perlu mengerti sebuah fakta bahwa di Palestina pada masa itu ketika musim panas terjadi, biasanya terjadi sangat lama sekali. Dan teman-teman yang belajar IPA ya, yang teman-teman sudah SMA mengambil major IPA, teman-teman pasti tahu bahwa panas bisa menyebabkan pasir itu menjadi menggumpal, mengeras, dan pada akhirnya kelihatan seperti batu. Tetapi tetap saja, meskipun kelihatannya seperti batu, tapi pasir itu bukan batu. Nah, teman-teman, sebenarnya ada dua faktor. Kenapa seseorang mendirikan rumahnya di atas pasir? Pertama, dia tidak punya cukup pengetahuan, sehingga dia hanya akan menggali dan berhenti pada permukaan sebab dia menyangka bahwa pasir yang tadi menjadi keras, itu adalah batu. Atau yang faktor kedua adalah, kalaupun dia tahu cara yang benar, dia ini terlalu malas untuk menggali dan menyangka bahwa pasir itu cukup kuat sehingga dia membangun rumahnya di atas pasir yang menggumpal itu. Teman-teman, Yesus menyebut orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang-orang bodoh. Sebab mereka tidak mendirikan rumah mereka dengan fondasi yang benar. Sehingga ketika banjir datang, angin datang, hujan datang, rubuhlah rumah itu. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengira bahwa perkataan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Tetapi perkataan Yesus ini ditujukan kepada setiap kita, orang-orang Kristen. Karena itu Yesus mengatakan di ayat ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Artinya perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mendengar pengajaran Yesus, atau yang kalau saya tarik lebih luas, kepada orang-orang yang pada hari ini sudah mengerti firman Tuhan. Nah, teman-teman, begitu juga kalau kita sebagai remaja-remaja Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tapi kemudian kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, sebagai fondasi kehidupan kita, maka hancurlah iman kita, lembeklah iman kita. Sebab orang-orang seperti ini hanya memperhatikan permukaan yang kelihatan di luar, tetapi tidak pernah peduli dengan kehidupan yang di dalam. Ini adalah sebuah kebahayaan rohani yang Pendeta Edmund Chan katakan growth without depth, atau bertumbuh tanpa kedalaman. Nah, teman-teman, kalau boleh saya kasih pembanding, coba teman-teman pikir ya, lebih bahaya mana? Orang yang tidak tahu firman Tuhan dan tidak melakukannya, atau orang yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya? Yang mana, teman-teman?
orang yang tidak tahu firman Tuhan, masih ada kemungkinan besar ketika dia tahu, maka dia mau untuk melakukan. Tetapi orang yang sudah tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan, ataupun tidak ada perjuangan untuk melakukan, artinya dalam dirinya sudah ada penolakan, sudah ada kebebalan untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan orang-orang seperti inilah yang membangun rumah mereka di atas pasir. Orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya hanya akan terjebak dalam kepura-puraan agama atau kemunafikan rohani. Kelihatannya seperti orang Kristen, tetapi kemudian ketika hujan datang, banjir datang, angin datang, menggoda imannya untuk meninggalkan Tuhan, maka goyahlah imannya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan tidak pernah menjadi fondasi untuk menopang kehidupannya. Nah, teman-teman, suatu kali ya, di sebuah panti jompo gitu ya. Panti jompo tahu ya, sebuah panti tempat menampung orang-orang tua yang biasanya gitu ya ditinggalkan oleh keluarga mereka. Nah, teman-teman, di panti jompo ini ada seorang pendeta yang cukup tua. Suatu kali ada seorang jemaat yang membesuk dari pendeta ini dan mereka bercakap-cakap tentang melakukan firman Tuhan. Pendeta ini kemudian ingat pada masa lalunya, teman-teman. Dia berkata, saya ini agak menyesal. Dulu seringkali tanpa saya sadar, saya berkhotbah tanpa saya merasa perlu melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya kira khotbah saya hanya untuk jemaat. Teman-teman sekalian, jemaat yang membesuk pendeta ini pun dengan antusias dia merespon, wah sama Pak, dulu waktu kami dengar khotbah Bapak, kami juga tidak pernah melakukannya, karena kami pikir khotbah itu cuma Bapak yang bisa melakukannya. Dan teman-teman tahu dan melakukan firman itu dua hal yang berbeda. Jika kita kembali melihat pada kisah Martin Luther, teman-teman, saya percaya banyak di antara pemuka-pemuka agama Kristen pada waktu itu yang tahu bahwa apa yang gereja lakukan telah menyimpang di abad ke-8 itu. Tetapi mereka hanya sekedar tahu dan mereka tidak melakukan firman Tuhan. Namun Martin Luther, dia tahu dan dia berani untuk membela serta melakukan firman Tuhan. Bahkan teman-teman, sebuah kisah pada saat Luther ini diadili di Dewan Kota di Worms ya. Luther dengan tegas menyatakan bahwa here I stand. Here I stand. I can do no other. Dia teguh berdiri pada kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan pada perkataan paus atau persidangan gereja, sebab hal-hal itu dapat saja bertentangan. Tetapi Luther dengan tegas dia mengatakan, here I stand. Di sini aku berdiri. Pada apa? Pada kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, tantangan untuk berdiri pada kebenaran firman Tuhan hari ini, di hari-hari ini sudah semakin banyak. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran dunia yang pada hari-hari ini semakin menyerang kebenaran Alkitab. Teman-teman, suatu kali ya, sebuah kisah ada seorang anak duduk di sebuah bangku taman sambil membaca Alkitab. Tiba-tiba anak tersebut berteriak dengan keras, haleluya, haleluya, Tuhan itu luar biasa, perbuatannya ajaib. Teman-teman, kemudian seorang pemuda yang berada di dekat anak ini bertanya, kenapa kamu teriak seperti itu? Kemudian si anak kecil ini menjawab, saya baca di Alkitab, kalau Tuhan menyuruh Musa membelah Laut Merah dan semua orang Israel berjalan melewatinya. Luar biasa. Teman-teman, sang pemuda tadi ini yang mendengar anak ini berteriak, dengan dia berlagak sok tahu, kemudian dia berkata kepada anak ini, Dek, semua itu sekarang bisa dijelaskan dengan mudah. Para ilmuwan sudah menemukan bahwa pada masa itu Laut Merah belum sedalam sekarang. Bagian yang dilalui Musa dan orang-orang Israel itu cuma 20 cm tingginya. Tentu aja mereka bisa melewatinya dengan mudah. Mungkin waktu kita dengar ini rasanya masuk akal ya. Karena kemudian si pemuda ini merasa dia sudah berhasil menang dari si anak kecil ini. Kemudian pemuda itu meninggalkan anak itu dengan senyum penuh kemenangan. Teman-teman, tetapi baru pemuda ini berjalan 5 langkah, tiba-tiba anak itu berteriak lagi dengan lebih keras. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memang luar biasa, dan perbuatannya sangat ajaib. Kemudian pemuda yang tadi berkata kepada anak ini, dia penasaran, kemudian dia kembali dan dia bertanya, kenapa kamu teriak lagi? Tadi kan sudah kakak katakan bahwa semuanya itu bisa dijelaskan dengan mudah.
Sang anak ini menjawab, "Iya, Tuhan itu sungguh ajaib. Dia bisa menguburkan semua orang Mesir dan kereta-kereta mereka hanya dengan air 20 cm. Luar biasa." Sang pemuda itu pun kemudian ternganga melihat iman dari anak kecil ini. Teman-teman, di hari-hari ini, kekristenan dan sola scriptura diserang dengan berbagai ajaran yang tidak benar. Kita diserang dengan ateisme yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Yang ada hanyalah hukum-hukum alam. Kita diserang oleh saintisme yang mengatakan bahwa sains adalah yang paling tertinggi. Dan teman-teman, bahkan di dalam tubuh kekristenan sendiri, ada sebuah ajaran yang bernama liberalisme yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya tokoh moral yang ajarannya itu disenangi oleh pengikutnya. Teman-teman, luar biasa pengaruh-pengaruh yang tidak benar ini untuk menyerang iman Kristen. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai remaja-remaja? Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan jawaban kepada mereka? Dan bagaimana kita bisa menjawab mereka kalau kita tidak berakar kuat pada kebenaran firman Tuhan? Teman-teman, jika orang-orang Kristen tahu firman, tetapi tidak melakukannya, kelama-kelamaan kekristenan hanya akan jadi tinggal sejarah, dan kemudian dengan mudah ditinggalkan seperti apa yang terjadi di gereja-gereja Eropa saat ini. Pertanyaannya bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen, beranikah kita menyerukan seperti yang Luther katakan, "Here I stand," di sini aku berdiri pada kebenaran firman. Kita siap mempelajari firman Tuhan itu, menggali firman Tuhan itu, dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Teman-teman, menjadi orang-orang yang mendasari hidup kita pada firman yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang tadi Yesus katakan. Teman-teman, orang yang bijaksana, orang itu tahu bahwa dia tidak bisa mendirikan rumahnya hanya di atas fondasi pasir yang mengeras. Karena itu dia perlu untuk mendirikan rumahnya pada fondasi yang kokoh. Sehingga apapun yang melanda rumah itu, hujan, banjir, angin, tidak akan kemudian merusak rumah itu. Tetapi teman-teman, dasar yang kokoh itu tidak bisa kita peroleh begitu saja. Ketika seseorang mau punya dasar yang kokoh, dia perlu berusaha dan perlu keringat yang untuk menggali yang lebih dalam, sampai lapisan batu yang tadi mengeras, sampai lapisan tanah yang mengeras itu dia gali-gali terus hingga sampai pada batu. Dan kemudian dia perlu keringat untuk mengusahakan semua ini, perlu tenaga ekstra yang harus dia curahkan. Bahkan ada waktu yang perlu dia korbankan, dan mungkin ada biaya lebih yang harus dia keluarkan agar fondasi rumah yang mau dia dirikan itu menjadi kokoh. Tetapi di atas semuanya itu, teman-teman, dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu worth it, atau berharga. Apa yang dilakukannya itu memang layak untuk dia lakukan. Dan kita tahu pada akhirnya, ketika godaan-godaan dunia, ketika apapun itu menerpa imannya, maka dia bisa bertahan, karena dia membangun hidupnya pada fondasi yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, Yesus menggambarkan orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya, maka orang itu akan menjadi seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hari ini kita bicara tentang sola scriptura atau scripture alone. Hanya Alkitab yang berotoritas untuk membentuk kehidupan kerohanian gereja dan juga kerohanian setiap orang percaya. Jika kita sungguh-sungguh menganggap Alkitab adalah firman Tuhan yang benar dan Alkitab itu berharga, apa yang seharusnya jadi respon kita, teman-teman? Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan memberikan 2 aplikasi bagi kita. Yang pertama, teman-teman, jika Alkitab menjadi dasar daripada iman kita dan pengajaran kita, maka kita pun harus rajin untuk mengisi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman GKY Palembang, jika kita menganggap firman Tuhan itu penting dan berharga, apakah teman-teman remaja melihat kesempatan mendengar firman dan membaca firman adalah kesempatan yang berharga? Ketika kita main game, ataupun ketika kita nonton drakor, teman-teman, kita biasanya punya semangat yang sangat luar biasa. Apakah semangat yang sama itu juga ada
ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Atau kemudian kita berkata, aduh, capek baca Alkitab, kecil-kecil semua tulisannya. Aduh, ibadah online lagi, capek dengar ibadah, dengar khotbah dari komputer. Teman-teman, ibadah online seperti ini memang tidak mudah. Baca Alkitab berjuang, baca Alkitab memang tidak mudah. Tapi mari kita sama-sama berjuang dan menganggap waktu kita mendengarkan, membaca firman Tuhan adalah kesempatan yang berharga. Karena semua itu worth it, dan semua itu akan membangun iman kita semakin teguh dan kokoh. Teman-teman, yang kedua, jika Alkitab adalah dasar yang kokoh bagi iman dan pengajaran kita, maka kita harus berani untuk berkorban. Untuk apa? Mengejar dan mengerti firman Tuhan. Kalau kita mau untuk punya fondasi yang kokoh, teman-teman, maka kita harus berkorban untuk menggali lebih dalam, dan kemudian berkorban, berkeringat lebih banyak untuk mendapat fondasi yang kokoh. Artinya apa? Ada usaha, ada perjuangan yang perlu kita lakukan. Tapi kita tahu perjuangan kita itu berharga. Begitu pula kalau kita mau fondasi hidup kita kokoh dalam firman Tuhan. Kita harus berkorban untuk belajar menggali firman Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan seperti harta yang terpendam, seperti yang Amsal katakan, teman-teman. Hari ini teman-teman beruntung. Teman-teman di GKI Palembang punya pembina. Ada contoh-contoh yang bisa teman-teman tanyakan tentang firman Tuhan yang teman-teman ingin tahu. Ada banyak renungan-renungan yang tersedia. Dan Alkitab sendiri sudah kita miliki saat ini di handphone kita, dimanapun kita bisa bawa. Teman-teman, bacalah firman Tuhan itu, galilah firman Tuhan itu, anggaplah firman Tuhan itu seperti harta yang terpendam. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang sola scriptura. Sola scriptura berarti kita menghargai dan meninggikan otoritas firman Tuhan lebih dari apapun. Karena itu ketika kita menjunjung sola scriptura, apapun yang tidak cocok dengan Alkitab harus berani kita buang. Dan apa yang Alkitab ajarkan, seberat apapun itu, harus kita lakukan. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang bodoh yang mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya, sehingga hidupnya berada pada fondasi yang rapuh. Kiranya seperti apa yang Yesus, Sang Firman hidup itu katakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Sehingga fondasi kehidupan kita menjadi kokoh, apapun yang menerpa kehidupan kita. Sebab kita teguh pada firman Tuhan yang kita pegang. Kiranya Yesus, Sang Firman hidup, memampukan kita untuk senantiasa hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Oke, ya teman-teman, thank you. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh berbicara kepada setiap kami remaja-remaja pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk boleh mendasarkan hidup kami pada dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Dan sepanjang hidup kami, sampai kami dewasa, sampai bahkan Tuhan memanggil kami boleh terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ujian iman datang Tuhan, kami tetap punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Sebab kami tahu firman Tuhan yang kami pegang adalah firman kebenaran yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, dan kami berdoa, hamba berdoa saat ini untuk teman-teman GKI Palembang. Tuhan menyertai mereka, teman-teman remaja sekalian, dalam studi mereka, keluarga mereka, bahkan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan menjaga setiap mereka. Terpujilah Tuhan yang baik untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.